Saya sudah banyak ngebodohi orang, ngebohongi orang. Saya ngaku-ngaku sebagai Habib. Padahal saya bukan Habib. Langsung saya tarik kata-kata saya. Ada banyak orang-orang yang pernah saya bahas di dalam konten-konten saya, mulai dari paranormal, gus-gus palsu, kemudian orang-orang sakti, di konten-konten saya sebelumnya, bahkan orang-orang yang berbisnis jual barang-barang klinik ya, jual beli barang klinik. Barang klinik di sini maksudnya adalah barang yang tidak ada. Misalnya kayak bambu petuk, atau ketiak ular, asap nasi yang sudah dingin, kentos kelapa muda, ya, kemudian otak bakteri, gading kodok, pokoknya barang-barang seperti itu sudah pernah kita bahas. Ya, kalau bahasa Aceh namanya apa ya? Utak lebeng gading canggu asap pusiju kuku muda. Kalau bahasa Aceh, otaknya bakteri, gading kodok, asapnya nasi yang sudah dingin, ya. Kemudian kentos kelapa muda dan sebagainya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sebagai bentuk bahwa saya ini sangat welcome terhadap kritikan. Dan saya bukan orang yang fobia terhadap hinaan, cacian, juga makian. Saya ingin sampaikan di antara beberapa kelemahan yang sudah saya munculkan di konten-konten saya, tentu ini sangat bermanfaat untuk orang yang ingin menghancurkan saya, yang ingin menghancurkan Pos Ronda. Karena dari awal sampai saat ini Pos Ronda masih berdiri tegak. Ya, Pos Ronda itu walaupun tiangnya dipotong, tinggal cuma satu tiang, itu masih bisa berdiri. Tenang aja, nggak akan pernah bisa kalian tumbangkan. Tetapi justru karena saya orangnya sportif, ya, kalau kalian nggak tahu kelemahan saya, sekarang saya bongkar. Saya takut sama yang namanya anak kecil. Kalau musuh saya bawa anak kecil, itu saya nggak akan meladeni. Niat saya ingin begini begitu, tapi kalau dia bawa anak kecil, saya takut. Saya nggak mau ngelakuin apa-apa. Karena bagi saya itu anak kecil seperti malaikat, ya. Dia tidak punya salah apa-apa, tidak punya dosa. Kemudian gara-gara ego kita sebagai orang tua, kita mengabaikan anak kecil. Kemudian mempertontonkan kebusukan kita, ketololan kita di depan anak kecil. Apalagi teman-teman debt collector yang datang ke rumah, nagih hutang atau apa, depan anak kecil, nggak enak. Nggak etis itu. Ya. Nah, jadi kalian yang banyak utang, mulai sekarang pasang tameng anakmu yang kecil, yang masih bayi. Bukan begitu juga, saudara. Yang kedua, kalau istri saya nggak takut saya. Kalau istri saya nggak takut. Nggak, teman-teman. Nggak. Saya nggak lemah depan istri. Nggak. Sama sekali nggak. Kemudian, saya orangnya paling takut kalau diancam penjara. Tapi kalau cuma diancam doang, saya nggak takut. Misalnya laporkan langsung, tunjukkan surat laporan. Itu langsung saya panik. Itu saya panik langsung, teman-teman. Ya, kalau kalian punya masalah dengan saya, apalagi saya menghina kalian, ada muatan pelanggaran undang-undang ITE, itu langsung laporkan. Menuding kalian misalnya penipu, menuding kalian misalnya palsu, menuding kalian misalnya apa itu, entah apa itu langsung laporkan. Langsung laporkan, saya langsung akan minta maaf ke kalian. Kalau ingin menghancurkan Pos Ronda, gampang. Kalau kalian menggertak, misalnya bawa pedang ke rumah saya, ngirim orang ke tempat saya, itu nggak menakutkan bagi saya. Ya, karena kalau permainan ilegal, kalau permainan di belakang layar yang curang, itu saya suka memainkan taktik. Nah, tapi saya sangat menghormati hukum. Kalau kalian bermain hukum, kalau saya ada potensi melanggar hukum, itu saya akan takut. Coba untuk kalian yang merasa dendam, yang merasa marah, yang merasa tidak suka dengan TIJ, dengan statement-statement saya sebelumnya, ini saya kasih tahu, ini saya bocorin. Ya, ini saya bocorin tentang kelemahan saya. Nah, untuk Habib-Habib palsu juga kayak si Umar, kayak si Sodik, kayak si Alwi, kayak si Mahdi, kayak si Sehrel, kalian harus tempuh jalur hukum kalau ingin menumbangkan Pos Ronda. Ya, Umi Preman lagi.
Seperti itu. Pokoknya nggak usah banyak bacot. Begitu TIJ udah menyakiti hati kalian, yang bikin kalian itu dendam, udah laporkan saja ke polisi. Di situ saya akan bertekuk jembut. Bener. Ya, di situ saya akan bertekuk jembut di depan kalian. Ya, ini bisa kalian buktikan. Kalau kalian ingin menghancurkan TIJ, menghancurkan pos ronda, saya ngasih tahu nih. Lapor polisi. Saya langsung kooperatif. Saya langsung kooperatif. Saya kooperatif orangnya. Mau kerjasama. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian nggak mau berurusan dengan hukum, mungkin bagi kalian itu sesuatu yang terlalu berlebihan. Ada satu lagi kelemahan saya. Apa itu? Jujur. Kalau kalian jujur, apapun kata-kata yang sudah saya lemparkan ke ruang publik, pasti akan saya tarik. Saya janji. Untuk orang-orang yang pernah saya tuding begini, begitu. Tapi kalau kalian jujur, mengakuinya, saya nggak akan menuduh kalian lagi. Dan tuduhan saya akan saya cabut. Saya akan buat klarifikasi sehari 7 kali. Ya? Paham? Saya paling suka orang ngeles, ngeyel, membuat kebohongan untuk menutupi sebuah kebohongan. Saya sangat suka. Saya sangat suka sekali itu, memainkan itu. Sehari 7 konten mau saya nyerang dia. Kalau sempat. Tapi kalau kalian jujur mengaku, udah selesai, saya akan bersedia. Bersedia untuk menarik semua kata-kata saya, tudingan saya, tuduhan saya akan tarik semua kalau kalian jujur. Contoh misalnya saya menyebut Syahril Habib palsu atau si Umar atau yang lainnya. Kalian akui, udah saya tarik. Saya akan menarik semua kata-kata saya. Misalnya Syahril, ya Bang TIJ, ya bangsat TIJ, saya minta maaf selama ini sudah ngaku-ngaku Habib. Ya, saya sudah banyak ngebodohi orang, ngebohongi orang. Saya ngaku-ngaku sebagai Habib. Padahal saya bukan Habib. Langsung saya tarik kata-kata saya. Syahril itu nggak bohong selama ini, udah jujur dia. Jadi kita jangan membenci dia. Dan sekarang pun, sekalipun dia tidak jujur, jangan membenci dia. Ya. Nah, jadi saya berharap kejujuran. Kalau kalian jujur, wah, saya nggak tahu harus menyerang kalian dari sisi mana. Nah, itu kelemahan saya, saudara. Kalau ngeles ini, ngasih uang lagi seperti yang dulu-dulu, ngasih uang berapa untuk menutup mulut saya, uang kalian segepok itu nggak akan menutupi mulut saya. Ya, bibir saya tipis, nggak tebal seperti bibir si Arya, tapi lubangnya besar. Untuk ukuran 42 itu muat semua. 42, 335 itu muat mulut saya. Jadi kelemahan saya seperti itu. Saya malu, kalau sama orang jujur saya malu. Apalagi untuk menyerang orang yang sudah jujur, saya udah malas. Nggak mau saya nyerang dia. Disuruh pun, dibayar pun, suruh nyerang dia, nggak mau saya. Ya, nggak akan mau saya. Tapi kalau orang ngeles, itu saya sangat suka sekali. Mana ada fitnah itu saya suka sekali saya. Mau membuktikan sejauh mana fitnahan yang saya tuding ke dia itu, bisa dia buat klarifikasi. Nah, di situ merupakan pemicu adrenalin saya. Ya, sama seperti halnya ketika saya menemukan lawan yang ngeyel, yang nggak mau jujur, ya. Itu sangat memacu adrenalin bagi saya. Bagaimana saya harus memainkan percaturan ini? Ya, bagaimana memainkan permainan ini? Saya sangat suka sekali. Ini kalau saya makan pion dia, maka benteng saya akan dihantam sama pion dia. Oh, nggak mau saya. Rugi besar saya. Tapi kalau mes saya dihantam sama pion orang, saya bisa telan rajanya. Mau saya. Nggak apa-apa. Walaupun kalah jadi arang, menang jadi abu, nggak peduli saya. Ya, nggak peduli. Apalagi kalau sekali tebas, 2 ruas putus. Oh, sangat suka sekali saya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nggak suka saya. Kenapa? Saya langsung pasang mesin tempel. Ngeng, sekali gas sudah 40 pulau terlewati. Ngapain dayung? Capek.